Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi sama Veka. Di video kali ini aku mau ngejelasin lagi soal promil atau program hamil, karena kayaknya aku udah lama banget ya nggak bikin konten tentang promil atau program hamil. Gimana nih ikhtiarnya teman-teman yang masih dalam program hamil? Apakah udah berhasil atau masih dalam ikhtiarnya? Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau teman-teman masih dalam ikhtiar perjuangan untuk mendapatkan momongan, karena insya Allah masih banyak jalan, masih banyak kesempatan. Kalau kita dikasih sehat, dikasih panjang umur, insya Allah nantinya akan mendapatkan momongan atau garis dua di waktu yang tepat dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu diingat adalah peranan kedua orang itu, yaitu suami dan istri, yang sangat penting, karena tidak mungkin terjadi sebuah kehamilan kalau keduanya tidak berperan penting. Karena aku masih sering dapat cerita, dapat DM juga teman-teman yang merasa berjuang sendirian. Artinya suaminya itu merasa cuek-cuek saja dan merasa dirinya sehat sehingga tidak ikut andil dalam program hamil. Padahal keduanya juga harus berperan penting karena dibutuhkan adanya sel sperma dan juga sel telur yang memiliki kualitas yang baik. Gimana ceritanya kalau misalnya si wanitanya udah coba cek ke dokter dan semuanya bagus, tapi si prianya egois tidak mau ngecek ke dokter dan mereka beralasan bahwa sebenarnya mereka sehat, nggak ada masalah apa-apa, mungkin cuma belum waktunya aja. Memang benar, mungkin belum waktunya aja, tapi nggak ada salahnya kan kita untuk ngecek ke dokter. Apalagi kalau pernikahannya sudah lebih dari 1 tahun, itu wajib untuk cek ke dokter supaya bisa diketahui kualitas spermanya kayak gimana, dan untuk wanitanya juga kan supaya bisa diketahui sel telurnya itu kayak gimana, karena yang namanya kehamilan itu terjadi karena proses bertemunya sel telur dan sel sperma, dimana kalau mereka bertemu di waktu yang tepat maka akan terjadi yang namanya pembuahan. Tapi di sini dibutuhkan kualitas sperma dan juga sel telur yang bagus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana sih caranya dapetin sel sperma dan sel telur yang bagus? Kalau misalnya teman-teman usia pernikahannya sudah lebih dari 1 tahun, memang sangat disarankan untuk ngecek ke dokter supaya diketahui, dites, dicek lagi sel spermanya kayak gimana, sel telurnya kayak gimana. Kalau kita yang wanita, biasanya kita bermasalah dengan menstruasi yang tidak teratur, bahkan bisa sampai berbulan-bulan mensnya itu tidak datang. Padahal menstruasi ini sangat penting karena di situ ada yang namanya masa subur atau masa ovulasi, di mana masa ovulasi ini hanya terjadi 1 kali dalam satu siklus menstruasi. Dan masa ovulasi ini adalah masa di mana wanita ini benar-benar punya kesempatan lagi tinggi-tingginya untuk yang namanya proses kehamilan. Lalu di sini maka dibutuhkan yang namanya sperma yang bagus supaya pada saat si wanitanya ini sedang ovulasi, sedang masa subur, bertemu dengan sel sperma yang kualitasnya bagus, maka akan menjadikan yang namanya proses pembuahan insya Allah ya. Kalau untuk si prianya biasanya bermasalah dengan sel sperma, kualitasnya seperti jumlahnya, kemudian bentuknya dan gerakannya. Ini biasanya yang mempengaruhi proses kehamilan atau terjadinya pembuahan itu kurang maksimal. Nah, disitulah fungsinya kita mengecek kesehatan supaya ketika kita sudah tahu bahwa sel telurnya memang bermasalah atau memang si wanitanya ini bermasalah dengan siklus menstruasi atau prianya bermasalah dengan sel spermanya, maka akan bisa diambil tindakan yang insya Allah gitu ya sebagai ikhtiar bisa mengatasi dan bisa kita melanjutkan untuk program hamil yang berikutnya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah banyak nyobain program hamil, mulai dari minum FRE dan Folavit, minum susu, bahkan mungkin ikhtiar-ikhtiar lain yang teman-teman udah coba. Tapi pernah nggak sih teman-teman tahu atau pernah dengar bahwa madu itu ternyata bisa dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk program hamil? Tapi sebenarnya madu yang kayak gimana? Apakah madu yang dijual di pasaran itu bisa? Atau memang ada madu yang khusus? Dan yang aku tahu memang ada madu khusus yang bisa dijadikan sebagai ikhtiar untuk program hamil. Aku berani sharing ini ke teman-teman karena aku udah ngeliat testimoni di Instagramnya mereka itu banyak banget. Terus udah banyak juga artis yang make kayak Aurel Hermansyah, Ashanti, Zaskia Diameka, itu mereka udah pada pakai. Jadi aku nggak ada keraguan untuk nge-share ke teman-teman. Setelah aku cek kandungannya dan manfaatnya, itu ternyata juga bagus banget untuk pria dan wanita. Karena madu ini tidak hanya untuk wanitanya saja atau prianya saja, tapi untuk keduanya.
semuanya, sehingga pada saat promil ini bisa bareng-bareng, bisa semangatnya lebih. Akhirnya karena semangatnya sama-sama, terus berjuangnya juga sama-sama, biasanya akan timbul rasa bahagia. Dan kalau udah timbul rasa bahagia, rasa senang, gak berjuang sendirian, itu bisa meningkatkan potensi kehamilan. Jadi madu yang kayak gimana sih Kak untuk program hamil? Jadi aku punya rekomendasi madu, ini madu Amils. Madu Amils ini ada 2. Kalau yang ini, yang warna merah ini ya, atau warna pink gitu, ini untuk si wanitanya. Nih, madu Amils untuk wanitanya. Terus kalau yang warna biru ini untuk si prianya. Kalau yang untuk prianya ini fungsi utamanya adalah untuk membantu menjaga stamina pria. Tapi kalau kita lihat dari kandungannya ini, dia memang bagus banget untuk kayak menyuburkan atau memperbaiki produksi sel sperma, itu bisa banget pakai madu ini. Kalau untuk si madu yang ini, yang wanitanya ini memang kemasannya lebih besar ya guys. Dan kandungannya yang setelah aku cek di Google juga, ini memang bagus banget untuk menjaga kualitas atau menjaga kesuburan dari wanita. Salah satu kandungan yang udah aku baca di yang wanitanya ini adalah kurkuma, atau kita di sini sebutnya kunyit ya. Jadi dulu pada saat aku promil juga aku sering konsumsi kunyit yang direbus. Nah, kalau ini teman-teman gak usah repot lagi buat rebus, tinggal konsumsi satu madu yang kandungannya udah banyak banget dan bagus banget untuk program kehamilan. Karena gak cuma ada si kunyitnya aja, tapi ada kayak daun pejagan, daun pasak bumi, yang aku cek itu memang bagus banget gitu buat yang namanya program hamil, terutama buat teman-teman yang udah emang menantikan lama gitu ya. Jadi madu Amils ini adalah madu yang diperuntukkan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang kandungannya yang bagus banget untuk menjaga stamina dan juga menjaga kesuburan baik pria maupun wanita. Madu ini punya 2 varian. Kalau yang warna pink atau merah ini madu yang khusus untuk perempuannya. Madu yang perempuannya ini mengandung madu hutan murni, pegagan, daun kelor, dan juga ekstrak kunyit yang manfaatnya bagus banget untuk menguatkan dinding rahim, melancarkan haid, dan mengatasi kemandulan. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan haid yang tidak teratur, maka madu ini insya Allah bisa membantu untuk melancarkan menstruasi teman-teman. Karena madu ini produk herbal, jadi aman, dan ini merupakan buatan Indonesia. Untuk khasiat dan juga cara pemakaiannya, ini di kemasannya udah ada ya. Cara minumnya gampang banget, 2 sendok makan 2 kali sehari. Lalu untuk yang warna biru ini khusus untuk para prianya. Untuk kandungannya sendiri, ini ada purwoceng, jahe merah, madu hutan murni, pasak bumi, dan juga pegagan. Lalu untuk manfaatnya, ini bagus banget untuk meningkatkan stamina pria, meningkatkan gairah, dan juga mengatasi disfungsi ereksi. Jadi kalau teman-teman kerjanya capek banget dan staminanya tuh suka naik turun, wajib banget untuk konsumsi. Satu lagi yang teman-teman gak usah khawatir untuk mengonsumsi madu ini adalah mereka sudah terdaftar di Badan POM dan halal. Jadi insya Allah ini aman banget dikonsumsi untuk teman-teman yang lagi promil. Kalau memang teman-teman tuh merasa ragu dan merasa yang bener sih emang bisa, sebenarnya ini aku nggak bisa bilang ini bisa bikin kalian berhasil untuk program hamil gitu atau berhasil hamil, tapi aku bisa bilang ini adalah jalan salah satu ikhtiar yang bisa teman-teman coba. Yang intinya kalau kita nggak nyoba maka kita nggak akan tahu kan. Nah siapa tahu kita udah ikhtiar pakai ini itu ternyata nggak berhasil, tapi dengan madu bisa berhasil. Karena aku sendiri itu kan pernah ya promil coba-coba, nyobain over evolavit, nyobain susu, nyobain segala macam gitu, tapi ternyata nggak berhasil. Dan ada aja jalan untuk berhasilnya, itu ada aja. Nah mungkin dari video yang teman-teman lihat sekarang dengan mengonsumsi madu yang aku lihat tuh udah banyak banget testimoninya juga, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar teman-teman. Insya Allah tuh gak ada sesuatu yang kebetulan gitu, gak ada sesuatu yang disengaja atau sesuatu yang hanya sekedar ya kebetulan aja, tapi insya Allah melalui jalan ikhtiar ini, melalui video yang aku share ini, mungkin jadi jalan buat teman-teman untuk bisa nyobain madu ini, terus bisa sebagai salah satu ikhtiar untuk hamil. Karena memang ikhtiar untuk hamil itu tidak hanya dari luarnya saja. Kalau dari luarnya kan kita pakai madu-madu kayak gini ya, tapi juga dari dalamnya yang harus diperkuat. Menurut aku nggak masalah gitu kalau misalnya teman-teman masih mau berjuang. Kan kita berusaha ya teman-teman, jangan jangan berputus asa lah dari rahmat Allah. Insya Allah tuh memang Allah akan kasih di waktu yang tepat dan terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita yaitu tadi berusaha, beribadah, dan juga berdoa. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli madunya, aku udah taruh informasinya di description box, teman-teman boleh cek di sana. Atau mungkin masih ragu dengan testimoninya atau masih ragu dengan produknya, boleh banget untuk mampir ke Instagramnya, karena di sana juga banyak
testimoni-testimoni dari teman-teman yang udah berhasil menggunakan promil dari madu ini, dan udah banyak banget juga artis yang pakai, jadi kayak udah nggak usah diraguin lagi gitu deh. Dan kalau memang teman-teman suka dengan videonya kali ini dan sharing dari aku ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Aku akhiri video kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.